Halo teman-teman, kami adalah mahasiswa politeknik Negeri Sriwijaya dan Saya Kemal Andi dari kelompok 7. saya Muhammad Faris. Kami akan membahas sedikit tentang apa sih administrasi keuangan itu dan berdasarkan juga fungsi-fungsinya yang ada di dalamnya. Jadi kami akan mencoba menjelaskan apa sih administrasi keuangan itu dengan penjelasan kami sendiri agar viewers juga paham, penonton juga paham apa yang kami maksud. Jadi langsung aja check it out. Nah, jadi definisi administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar apa? Agar sistem keuangan itu bisa teratur, bahkan diperlukan budget atau anggaran. Jadi ada pertanyaan nih. Silakan. Administrasi keuangan kan terbagi menjadi dua. Arti sempit dan luas itu apa sih? Jadi administrasi keuangan itu memang terbagi dua, ada arti sempit dan arti luas. Jadi administrasi keuangan dalam arti sempit adalah seluruh pencatatan masuk dan keluarnya keuangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan organisasi kerja dalam bentuk pembukuan keuangan. Nah, sedangkan arti luasnya itu adalah administrasi keuangan menurut arti luas, yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan demi menjalankan kegiatan organisasi atau kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Nah, terus ada lagi nih, selain dari arti sempit dan luas, administrasi keuangan juga memiliki beberapa fungsi. Jadi, fungsi administrasi keuangan itu meliputi perencanaan dan pengelolaan keuangan, manajemen kas, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Nah, fungsi administrasi keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima, fungsi administrasi keuangan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pengelolaan keuangan yang efektif, membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dan membantu dalam pengawasan keuangan yang efektif. Jadi setelah kamu jelasin manfaat administrasi keuangan itu, manfaat administrasi keuangan itu ada beberapa bagian ya. Boleh kamu jelasin bagian-bagian apa sih itu? Nah, yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran lebih teratur. Administrasi keuangan membantu mengatur pencatatan dan keluar keuangan dengan baik, yang mempermudah pengelolaan keuangan. Nah, yang kedua, penggunaan dana lebih terkendali dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Administrasi keuangan membantu mengelola dana perusahaan dengan lebih baik, yang menjamin penggunaan dana yang efisien dan efektif. Nah, yang ketiga, meminimalisir kekeliruan pembuatan laporan keuangan dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih teratur. Administrasi keuangan membantu mengurangi potensi kekeliruan pembuatan laporan keuangan yang mempermudah pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, menggalakkan kepercayaan investor. Administrasi keuangan membantu meningkatkan kepercayaan investor dalam perusahaan yang mempermudah proses penggalangan dana dan pembagian hasil. Nah, yang kelima, mengatur semua sistem keuangan dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Administrasi keuangan membantu mengatur semua sistem keuangan perusahaan, mempermudah menjalankan kegiatan perusahaan. Oke, jelas? Jadi manfaat dan bagian-bagian administrasi keuangan ini sangat berpengaruh ya terhadap sistem pembukuan. Oh iya dong. Nah, jadi seperti penjelasan sebelumnya itu penjelasan tentang manfaat. Sekarang kita masuk ke sistem perkiraan pembukuan. Jadi, sistem perkiraan pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas bisnis atau keuangan, termasuk pembelian, penjualan, pendapatan, serta pengeluaran. Dalam sistem ini, transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu debit dan kredit, yang disebut metode pencatatan berpasangan atau sistem double entry. Sistem ini membantu pelaku usaha atau perusahaan untuk memperkecil resiko dan memantau kinerja keuangan. Nah, jadi sistem pembukuan perkiraan ini juga memiliki keuntungan, yaitu
Yang pertama, mengurangi resiko. Dengan sistem ini dapat membantu meminimalisir resiko hilangnya produk, aset, dan uang. Yang kedua itu adalah menganalisis keuangan. Dengan sistem ini, kita dapat menganalisis kinerja perusahaan, transaksi, dan pertumbuhan usaha dengan mudah. Yang ketiga itu adalah mengurangi kesalahan. Sistem ini membantu kita mengurangi kesalahan pada setiap perubahan transaksi sehingga perusahaan terhindar dari masalah lain. Yang terakhir itu adalah mengurangi resiko kehilangan. Sistem ini membantu kita mengawasi dan mencegah adanya kehilangan barang dan kecurangan dari supplier. Nah, meskipun di era sekarang ini era serba teknologi, AI, kecerdasan buatan, kita tetap harus membutuhkan tenaga manusia untuk mengorganisir sistem perkiraan pembukuan. Nah, jadi teman-teman, pembukuan administrasi keuangan itu ada jenis-jenisnya juga loh. Nah, jenis pembukuan administrasi keuangan merujuk pada berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan informasi keuangan suatu entitas. Nah, jenis pembukuan administrasi keuangan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pembukuan tunggal. Pembukuan tunggal adalah sistem pembukuan keuangan yang mengumpulkan dan mengorganisasikan data dan informasi keuangan bisnis dalam satu kasus. Nah, yang kedua itu ada pembukuan ganda. Pembukuan ganda adalah sistem pembukuan keuangan yang mengumpulkan dan mengorganisasikan data dan informasi keuangan bisnis dalam dua kasus. Ya, kalau yang pertama tadi satu kasus, yang pembukuan ganda ini adalah dua kasus. Dan yang ketiga itu adalah pembukuan kas. Pembukuan kas adalah sistem pembukuan keuangan yang mengumpulkan dan mengorganisasikan data dan informasi keuangan bisnis dalam kas. Yang keempat itu adalah pembukuan akrual. Pembukuan akrual adalah sistem pembukuan keuangan yang mengumpulkan dan mengorganisasikan data dan informasi keuangan bisnis dalam kas aktual. Yang kelima adalah pembukuan arus kas. Pembukuan arus kas adalah sistem pembukuan keuangan yang mencakup sumber-sumber uang yang masuk dan penggunaan uang. Yang keenam adalah pembukuan aset tetap. Pembukuan aset tetap adalah sistem pembukuan keuangan yang mencakup aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Yang terakhir adalah pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan adalah sistem pembukuan keuangan yang mencakup semua transaksi keuangan termasuk pembelian, penjualan, pembayaran, dan pengeluaran. Nah, jadi teman-teman, singkatnya, administrasi gaji itu adalah untuk mempermudah pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, menjaga keseimbangan akun, dan mempersiapkan laporan keuangan yang reliable dan disajikan tepat waktu pada setiap periode. Jadi teman-teman tadi kan sudah dijelaskan pengertian administrasi keuangan beserta fungsi-fungsinya dan manfaat administrasi keuangan. Nah, jadi segitu aja penjelasannya, teman-teman. Sampai jumpa.